Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah kajian biologi dan penulisan karya ilmiah. Di jumpa kali ini atau di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai judul dan juga abstrak KTI. Dan ini kita kemarin sudah menyinggung tentang sistematika penulisan karya tulis ilmiah ya, bahwa penulisan karya tulis ilmiah itu untuk sistematikanya itu sebenarnya umum ya ada gitu, tapi untuk beberapa karya tulis ilmiah memiliki sistematika karya tulis ilmiah yang khusus. Nah, kali ini mungkin kita akan lebih mengulik mengenai judul dan abstrak yang seperti apa yang biasanya digunakan atau ditulis di karya tulis ilmiah. Oke. Sebelum Ibu masuk ke materi, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan ya, bahwa kalian, harus menyediakan satu buah jurnal yang berkaitan dengan penelitian kalian. Jadi, satu jurnal itu nanti akan kita bedah per pertemuan setiap pertemuan setelah ini. Jadi, hari ini kita akan membedah judul dan juga abstrak dari jurnal yang kalian pilih, nanti minggu depan kita akan melihat, pendahuluannya atau latar belakang, kemudian metode dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, Ibu harap kalian sudah menyiapkan ya, jurnal terkait dengan karya tulis ilmiah atau skripsi yang sedang akan kalian kerjakan. Cukup satu aja ya. Oke. Nah, judul, penulisan judul. Jadi ada beberapa pendapat dari ahli bahwa di sini judul ini sebaiknya dirumuskan atau ditulis selengkap mungkin. Sehingga pembaca itu bisa tahu gambaran umum mengenai karya tulis ilmiah yang akan dia baca, gitu ya. Itu menurut beberapa ahli. Tapi ada beberapa ahli juga yang bilang bahwa sebaiknya judul itu ditulis sesingkat mungkin, gitu ya. Jadi ada dua dua pendapat di sini, oke. Nah, lalu bagaimana, pemilihan judul penelitian atau bagaimana memilih judul penelitian itu? Yang pertama kita jelas harus memilih dengan hati-hati karena kita harus memikirkan, kandungan dari tulisan karya ilmiah ini mengenai pengetahuan, wawasan untuk informasinya seperti apa, kemudian, keseriusan dari penelitian ini seperti apa, itu harus dipertimbangkan ya pada saat kita merumuskan judul penelitian ini. Nah, kemudian syarat pemilihan judul ini ya, di antaranya, ada seperti judul ini juga harus sesuai dengan minat. Artinya dengan penelitian yang akan kita kerjakan ya. Jadi minat kita di mana, kita tentukan di mana, nah kita tahu judul yang berkaitan dengan minat penelitian kita. Kemudian juga judul ini juga harus dapat dilaksanakan, berdasarkan dari kemampuan, waktu, tenaga, dana dari si penulis sendiri ya. Kemudian juga, adanya faktor pendukung di sini, kemudian juga kita harus memikirkan kebermanfaatan dari judul ini. Ya, terutama, kepentingan apa sih kita akan menulis penelitian ini tuh harus representatif di judul ya. Ini menurut Suharsini Arikunto 2002. Oke. Lalu bagaimana sebaiknya kita, merumuskan judul, seperti apa? Jadi judul itu harus dirumuskan secara jelas, sehingga, bisa menggambarkan hal-hal seperti sifat, dan juga jenis penelitian, kemudian objek yang diteliti, kemudian subjek penelitian, lokasi, dan tahun. Kelima hal ini sebaiknya itu, ada di dalam, judul ya, sebaiknya gitu ya. Nih, adapun jenis-jenis permasalahan dalam penelitian. Nah, jadi permasalahan yang seperti apa yang harus ada di dalam penelitian? Misalnya, yang pertama adalah masalah untuk mengetahui status atau mendeskripsikan fenomena. Jadi ada sebuah fenomena yang terjadi pada suatu kajian tertentu, misalnya kita mau tulis itu bisa berupa masalahnya atau komparasi dengan
membandingkan dua fenomena ataupun lebih, ataupun mengkorelasikan atau korelasi ya, bisa sejajar, bisa sebab akibat ya, untuk mencari hubungan antara kedua fenomena itu. Oke ya, jadi bisa untuk mengetahui status atau mendeskripsikan fenomena, kemudian bersifat juga bisa komparasi, membandingkan dua fenomena ataupun lebih, atau korelasi, sejajar ataupun sebab akibat dengan untuk mencari hubungan antara dua fenomena. Nih, oke, coba. Di sini ada contoh, misalnya rumusan judulnya adalah studi komparasi antara metode induktif dan metode deduktif untuk menghafal rumus-rumus kimia pelajar SMA di daerah DKI tahun 2016. Oke. Nah, di sini untuk 5 poin pokok ya, yaitu sifat dan jenis problem, objek, subjek, lokasi, dan tahun itu sebaiknya kan harusnya ada di judul. Jadi misalnya sifat atau jenis problemnya apa? Komparasi. Jadi studi komparasi ini termasuk sifat dan juga jenis problem. Objeknya apa di sini? Objeknya adalah metode induktif dan deduktif untuk menghafal rumus kimia. Nah, itu adalah objeknya. Subjeknya siapa? Subjeknya itu adalah pelajar SMA. Lokasinya di mana? DKI. Tahun berapa? 2016. Oke, itu. Jadi itu adalah contoh rumusan judul ya. Nah, bila judul itu ditulis secara singkat, jadi perlu juga diberikan tambahan penjelasan tentang judul dan juga batasan masalahnya. Itu biasanya ada di bagian pendahuluan ataupun di laporan ya, bisa di bagian pendahuluan ataupun lampiran ataupun di bagian dari laporan tersebut ya. Oke, nah contohnya di sini nanti dari karya tulis ilmiah yang sudah kalian pilih, silakan kalian rumuskan judulnya. Judulnya apa? Misalnya kalian mengambil jurnal dengan judul, silakan tulis di kolom tulisan rumusan judul, kemudian kalian rumuskan sifat atau problemnya apa, objeknya apa, subjeknya apa, lokasinya apa, tahunnya apa. Bu, kalau salah satu tidak ada bagaimana? Nggak apa-apa, karena Ibu yakin dalam 5 poin ini tidak selalu ada gitu. Biasanya tahun nggak ada ya. Kalau lokasi biasanya ada, subjek harusnya ada. Biasanya tuh tahun yang kadang-kadang tidak ditulis gitu ya. Jadi silakan boleh kalian rumuskan dari jurnal yang sudah kalian pilih. Oke. Nah, selanjutnya adalah abstrak. Itu tadi judul, kemudian kita beralih ke abstrak. Nah, abstrak itu apa? Abstrak itu adalah gambaran singkat dari sebuah hasil penelitian. Kemarin sudah sedikit Ibu singgung ya, bahwa abstrak itu adalah rangkuman dari hasil penelitian kita atau penelitian kita. Jadi pembaca itu tidak perlu capek-capek untuk membaca keseluruhan ya. Misalnya dia ingin tahu sekilas tentang penelitian kita, dia cukup membaca atau pembaca cukup melihat abstrak aja, karena di abstrak itu sudah mencakup semuanya. Ya, latar belakang sedikit, kemudian masalahnya, tujuan, kemudian metode, hasil, dan lain sebagainya itu kesimpulannya itu sudah ada di abstrak. Nah, karena itu di sini ya abstrak itu sangat penting pada penulisan karya tulis ilmiah gitu ya. Oke, jadi abstrak ini harus ditulis dengan representatif juga supaya pembaca itu mudah memahami. Nah, biasanya di abstrak itu ada kata kunci ya. Oke. Gambaran umum ya, jadi poin-poin utama dari karya tulis ilmiah kita itu apa, itu semuanya tercantum di abstrak. Oke. Nah, bagaimana cara menulis abstrak yang baik dan benar? Nah, oke. Pada dasarnya tidak ada format khusus ya untuk menulis abstrak yang baik dan benar, karena pada dasarnya itu penulisan abstrak itu juga macam-macam. Jadi tidak tidak serta-merta komponennya harus itu gitu ya, tapi ada beberapa yang berbeda gitu. Di jurnal A seperti ini, kemudian di karya tulis ilmiah yang ini tuh penulisan abstraknya seperti ini. Jadi lain. Jadi bisa berbeda bisa gitu. Tapi di sini kita akan meramu menjadi 5 komponen. Jadi di dalam abstrak itu ada 5 komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah latar belakang, itu terdiri dari masalah dan tujuan.
Ya, jadi di sini ya satu yang harus kalian pahami bahwa abstrak itu tidak ada referensi ya, semuanya semuanya tidak dicantumkan atau tulisan yang tidak ada referensinya. Pada karya tulis ilmiah berupa skripsi, ya skripsi terutama yang akan kalian tulis itu tidak berupa paragraf gitu ya. Jadi hanya berupa, kalimat yang disusun, rapi, jadi bukan paragraf-paragraf, tidak gitu ya. Nah, untuk di sini ada 5 komponen yang penting untuk menulis abstrak. Yang pertama adalah latar belakang, ya kita ulangi lagi latar belakang, itu terdiri dari masalah dan tujuannya apa. Kita akan menulis, atau yang ada di karya tulis ilmiah ini, itu apa masalahnya, tujuannya apa, ditulis secara singkat. Kemudian metodenya apa, menggunakan metode apa, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian implikasi ataupun kesimpulan, dan kata kunci. Oke, selain tidak ada referensi, abstrak ini biasanya juga dibatasi per kata. Jadi hanya 200 sampai 250 per kata aja gitu dan tergantung dari karya tulis ilmiah jenis apa gitu. Jadi beda-beda, bisa misalnya jurnal ini hanya 200 kata, tapi jurnal yang ini misalnya 250 atau karya tulis ilmiah A 300, karya ilmiah B misalnya 250 gitu. Jadi tergantung, tapi biasanya tidak sampai 500 kata, itu terlalu banyak ya. Biasanya maksimal 300 atau 250 gitu, itu maksimal untuk penulisan abstrak gitu. Nah, penekanan untuk masing-masing komponen ini tergantung pada bidang dan juga disiplin keilmuan yang ditekuni. Jadi tergantung dari misalnya kebiologian ya atau pendidikan, itu latar belakangnya apa nih yang dibutuhkan dalam kasus ini, itu seperti menekankan dan menjelaskan tentang permasalahan yang muncul itu seperti apa. Oke, kemudian di hasil dan implikasi itu akan ditekankan. Jadi karena, permasalahannya ini, maka, hasilnya seperti ini gitu. Jadi harus ada penekanan di hasil. Oke. Kita tidak diharuskan untuk mengikuti sesuai urutan dari 5 komponen itu tadi di atas ya. Tapi setiap komponen, yang tadi disebutkan 5 komponen itu sebaiknya ya itu ada atau sebaiknya mungkin itu terlihat atau tertulis di abstrak gitu. Jadi tidak harus urutannya itu tidak harus seperti itu gitu atau mungkin ada tambahan dan lain sebagainya, tapi sebaiknya ada karena biasanya orang akan membaca apa namanya, karya tulis ilmiah itu membaca abstraknya dulu gitu, "Oh iya, oh ternyata dia pemakai metode ini," gitu. Kemudian, "Oh hasilnya seperti apa sih?" Gitu. "Oh seperti ini." Kemudian kita mau lihat detailnya baru kita buka hasilnya dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, komponennya itu, seperti ini yang tadi kita apa namanya, singgung di depan. Nah ini adalah Eee, penjelasannya ya seperti latar belakang di sini adalah motivasi untuk membuat karya tulis ini bisa berupa motivasi ya berupa masalah sorry, berupa masalah, permasalahan apa yang melatar belakangi penelitian ini, gitu ya. Mengapa kita peduli tentang masalah ini, kemudian misalnya apa arti perbedaan, praktis, teoritis, ilmiah, dari penelitian Anda misalnya dengan penelitian yang lain atau sebelumnya. Kemudian misalnya, kemudian yang kedua adalah metode dan pendekatan. Misalnya di sini adalah apa yang kita lakukan untuk mendapatkan hasil dari karya tulis ilmiah ini. Jadi pakai metode atau pendekatan seperti apa. Bagaimana kita mendapatkan hasil dari karya tulis itu, misalnya menggunakan rumus atau menggunakan, apa namanya, pendekatan tertentu atau misalnya menggunakan perhitungan tertentu dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga bisa jadi apakah kita menggunakan kerangka teori tertentu, prosedur teknis ataupun metodologi tertentu ya, itu misalnya gitu ya. Kemudian hasil ataupun produk. Jadi sebagian hasil dari metode atau pendekatan yang kita dapatkan ini, eee, apa apa yang kita dapatkan, kemudian apa yang kita pelajari atau yang kita buat ataupun yang kita ciptakan di karya tulis ilmiah ini. Misalnya hasil penelitian ini berupa bla 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 misalnya atau,
penelitian keanekaragaman ini mendapatkan hasil bahwa ditemukan misalnya 5 jenis reptilia gitu di kawasan ini, seperti itu misalnya ya, itu beberapa contohnya. Kemudian kesimpulan ataupun implikasi. Nah, kesimpulan di sini adalah jawaban yang diperoleh dari tujuan penelitian. Jadi kan tadi di atas masalahnya apa, terus kemudian kita juga bisa mencantumkan tujuan dari penelitian, kemudian didapatkan di kesimpulan atau dijawab. Nah, di sini bisa berupa juga dampak dari temuan kita atau hasil penelitian kita. Itu dampaknya seperti apa? Ya, itu bisa dituliskan di kesimpulan ataupun implikasi. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting adalah kata kunci. Ini adalah istilah-istilah yang menggambarkan dari penelitian, atau permasalahan yang diteliti, ya. Biasanya itu, keyword-keyword yang memang berkenaan dengan penelitian kita. Oke, lanjut. Nah, berapa panjang sebuah abstrak? Tadi yang sudah Ibu singgung sedikit ya. Jadi secara umum abstrak itu dibatasi hanya beberapa kata, 200 sampai 300 kata maksimal ya. Namun batas, kata tersebut dapat berubah. Ini sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan karya tulis ilmiah tertentu, bisa berbeda-beda. Jadi tidak harus segitu ya teman-teman, jadi beda-beda. Oke. Nah, beberapa hal yang penting, di mana harus diperhatikan dalam penulisan abstrak. Ya tadi ya, kita harus lihat dulu ketika kita misalnya mau menulis karya tulis ilmiah jenis ini, kita harus tahu dulu, oh abstraknya butuh berapa kata nih, gitu. Misalnya 250, berarti kita harus sesuaikan 250 kata. Oke, kemudian di situ harus ada identitas penulis, nama lengkap tanpa gelar, nama institusi asal, alamat email, ini yang di atas abstrak ya. Kemudian di bagian isi dari suatu abstrak biasanya terdiri dari latar belakang, motivasi, kemudian mengapa topik ini sangat penting yang tadi sudah Ibu jelaskan di depan, kemudian rumusan masalah ya, metode, kemudian hasil, kesimpulan dan juga kata kunci. Oke. Nah, selanjutnya adalah latihan. Nah, tadi kan di depan kita latihan untuk merumuskan judul. Nah, sekarang adalah mendeskripsikan isi abstrak di jurnal yang kalian pilih tadi. Tetap di judul itu. Judulnya apa? Terus abstraknya silakan kalian deskripsikan. Latar belakangnya apa? Rumusan masalahnya kalau ada ditulis silakan apa? Metodenya apa? Hasilnya, kesimpulan, kata kuncinya apa? Oke, jadi supaya kalian di sini bisa belajar untuk, membedah suatu jurnal gitu. Jadi nanti jurnal ini bisa kalian gunakan ya untuk referensi. Jadi, pasti nanti kalian akan membutuhkan banyak baca jurnal dan lain sebagainya dan ini, Ibu harapkan kalian bisa memahami dengan proses, penulisan karya tulis ilmiah ini. Jadi silakan kalian deskripsikan abstrak ini menjadi, 6 komponen ya. Latar belakangnya seperti apa, rumusan masalah, metode, hasil, kesimpulan, dan kata kunci. Silakan dikerjakan dan kemudian dikumpulkan. Oke, mungkin itu aja pembahasan yang Ibu berikan untuk materi kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.